Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Aksan Syamsul Bahar, akan menjelaskan kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara menurut pandangan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kedudukan perempuan dalam Islam, pandangan Islam terhadap kepemimpinan perempuan, dan kesimpulan. Nah, latar belakang. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan wanita dianggap sama dan sederajat dengan kaum lelaki yang dikenal dengan istilah emansipasi, yang menuntut bahwa adanya kesamaan hak dan kedudukan antara kaum wanita dan laki-laki di dalam segala bidang apapun. Sebelum RA Kartini memperjuangkan hak wanita, atau yang lebih dikenal dengan emansipasi wanita itu sendiri, Islam sendiri telah menerangkan bahwa kedudukan wanita dan laki-laki itu sama, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97. Selanjutnya yaitu kedudukan wanita dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Dari ayat itu dapat dipahami bahwa pria dan wanita saling tolong-menolong. Selanjutnya, wanita ditempatkan dalam 3 kategori besar. Yang pertama, wanita sebagai anggota umat beriman. Wanita sebagai bagian tak terpisahkan dari umat mendapatkan perlakuan yang sama persis dengan laki-laki, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Tiada kelebihan laki-laki atas wanita. Dengan demikian, wanita mempunyai hak yang sama dalam usaha melakukan kebaikan dalam masyarakat. Yang kedua, wanita sebagai anggota keluarga. Kedudukan wanita di keluarga dalam Islam ditempatkan sebagai tempat terhormat. Bahkan wanita menjadi pilar utama keberlangsungan keluarga. Dan yang ketiga, wanita sebagai anggota dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap kepemimpinan perempuan. Lelaki sudah menjadi simbol kepemimpinan sejak dulu kala, dan perempuan selalu identik dengan keindahan, kelembutan, atau mungkin kelemahan. Maka, tak jarang identitas dia tersebut sering dijadikan amunisi utama distinguish laki-laki dan perempuan. Pendapat bahwa perempuan itu tidak berpikir secara logika, mengandalkan naluri dan irasionalitas, menjadikan perempuan jarang ditempatkan di posisi penting. Nah, 3 pendapat tentang kepemimpinan perempuan dalam fikih Islam, yaitu pertama, wanita tidak mempunyai hak sama sekali dalam berpolitik. Yang kedua, sebagian besar ulama klasik dan kontemporer memandang wanita memiliki hak berpolitik yang sama seperti laki-laki, kecuali memegang pucuk pemerintahan, dengan beralasan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Islam. Dan yang ketiga, memandang wanita berhak berpolitik seperti laki-laki, termasuk memegang pucuk pemerintahan. Contoh suksesnya pemimpin wanita seperti Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Megawati Soekarno Putri. Bahkan, kerajaan Aceh pernah dipimpin oleh seorang wanita. Realitas sekarang ini memperlihatkan bahwa pandangan mengenai kehebatan laki-laki dan kelemahan perempuan dari sisi intelektual dan profesi tengah digugat. Kehebatan intelektual dan profesi adalah 2 hal yang menjadi syarat bagi kepemimpinan. Dengan syarat seperti ini, terbuka kesempatan yang luas bagi perempuan untuk menduduki kepemimpinan. Nah, kesimpulan bahwa Islam sendiri tidak melarang atau bahkan mengharamkan seseorang wanita itu menjadi seorang pemimpin atau turut berpartisipasi dalam persoalan ilmu pengetahuan yang sangat spesifik atau bahkan turut berpartisipasi pada masalah legislasi. Al-Quran sendiri telah dijelaskan bahwa kedudukan dalam hal memimpin yaitu sama antara wanita dan laki-laki. Yang membedakan dalam Islam adalah ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.